Jumlah guru honornya 13 orang, yang lulus PG ada 5 orang. Akankah formasi dibuka sejumlah guru honornya atau dibuka sejumlah PG-nya saja? Jika kuota formasi tidak mencukupi yang PG, apa solusinya untuk kami, Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Nosonogi. Baik, di kesempatan kali ini kami kembali akan berbagi informasi ataupun membahas terkait dengan pelaksanaan seleksi P3K Guru tahun 2022. Oleh karena itu, silakan simak video sampai selesai untuk mendapatkan informasi selengkapnya. Namun seperti biasa, bagi rekan-rekan yang baru pertama kali menemukan channel ini, jangan lupa untuk tekan tombol subscribe-nya dan aktifkan lonceng notifikasinya agar setiap kami mengupdate informasi-informasi terbaru seputar P3K di tahun 2022. Rekan-rekan yang pertama kali mendapatkan notifikasinya. Baik Bapak Ibu, terima kasih. Di video kali ini khusus kita kembali membahas untuk terkait mekanisme seleksi P3K Guru tahun 2022 dan fokus kita terkait untuk mengenai penempatan. Dimana di sini banyak rekan-rekan yang bertanya seperti bagaimana dengan kondisi sekolah yaitu tidak membuka formasi 2021 tapi ada guru lulus PG. Kemudian yang kedua, sekolah tidak tersedia kebutuhan guru untuk tahun 2022 bagi guru lulus PG yang di sekolah induknya tentunya. Dan yang ketiga, yaitu jumlah guru lulus PG lebih banyak dari kebutuhan di sekolah induk. Nah, ini adalah pokok pembahasan kita di video kali ini. Dan sebelum kita ke pembahasan satu persatu, kami ingatkan kembali bahwasanya untuk jenis mekanisme seleksi guru ASN P3K di tahun 2022 itu ada 3 ya Bapak Ibu. Itu ada 3. Itu untuk satu, penempatan lulus passing grade, kedua seleksi kesesuaian atau verifikasi, dan ketiga ada seleksi tes. Nah, untuk yang diseleksi pertama ini ataupun mengenai penempatan, yang harus Bapak Ibu ketahui, wajib ketahui ya, untuk di tahun 2021 itu sebanyak 193.000 guru yang telah memenuhi nilai ambang batas ini pada seleksi P3K Guru tahun 2021 itu ditempatkan di satuan pendidikan berdasarkan kebutuhan. Nah, berdasarkan kebutuhan dan kuota yang tersedia atau kuota formasi yang tersedia di daerah, yaitu tanpa mengikuti ujian kembali. Tentunya ini yang harus Bapak Ibu garis bawahi terlebih dahulu. Dan kemudian individu itu ditempatkan di tempat tugas masing-masing sepanjang, nah ini garis bawahnya Bapak Ibu, sepanjang kebutuhan tersedia. Sepanjang kebutuhannya tersedia, dan apabila tidak terdapat kebutuhan di tempat tugasnya, maka akan ditempatkan pada satuan pendidikan yang membutuhkan. Nah, itu poin penting harus diketahui terlebih dahulu sebelum kita ke pembahasan. Dan tentunya juga poin yang ketiga ya Bapak Ibu, karena ini juga sering kita bahas. Jadi kami menggarisbawahi sekali terkait dengan poin 1 dan 2 ini Bapak Ibu. Nah, langsung saja kita ke kasus yang pertama. Bagaimana kalau seandainya sekolah tidak buka formasi tahun 2021 tapi ada guru PG? Tentunya ini adalah Panselnas sudah menceritakan terkait dengan adanya penyesuaian formasi. Nah, ini adalah jawaban dari bagi sekolah tidak membuka formasi tahun 2021 tapi di sekolahnya itu ada guru lulus PG. Jadi di sini nanti urutannya tentunya Bapak Ibu sudah mengetahui ya, itu THK 2, guru honorer negeri, PPG, kemudian guru honorer swasta. Jadi kasus yang seperti ini tentunya nanti akan ada penyesuaian formasi, dan ini catatannya adalah kondisi pada instansi yang sama. Nah, di sini kita lihat yaitu sekolah A itu tahun 2021 ada formasi 2, namun tidak ada guru yang lulus PG di sekolah tersebut. Sedangkan di sekolah lainnya, sekolah B dan sekolah C itu ada guru lulus PG namun tidak ada formasi terbuka di tahun 2021 untuk yang guru lulus PG ini. Sehingga akan ada perubahan formasi Bapak Ibu. Nah, ini untuk kasus ataupun penyelesaian untuk sekolah yang tidak buka formasi tahun 2021 tapi ada guru lulus PG-nya. Nah, tentunya formasi yang dibuka ini sesuai dengan poin 1 dan 2 tadi kita bacakan di awal tadi, bahwasanya itu dilihat dari kebutuhan guru di sekolah tersebut ya, dilihat dari kebutuhannya. Baik Bapak Ibu, kita lanjut ke kasus yang kedua, yaitu
di sekolah itu tidak ada kebutuhan yang tersedia bagi guru yang lulus passing grade. Namun kita akan mendengarkan terlebih dahulu penjelasan dari salah satu Pemda yaitu di Karawang yang mengadakan tanya jawab terkait dengan seleksi P3K Guru tahun 2022. Kita dengarkan terlebih dahulu, baru nanti kita akan bahas Bapak Ibu. Silakan disimak videonya. Apakah Kabupaten Karawang akan membuka formasi P3K Guru lebih dari yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada seleksi 2021? Dan apakah yang sudah memenuhi nilai ambang batas pada tahun 2021 akan mendapatkan prioritas di sekolah induk? Tadi ya seperti yang tadi sudah dijelaskan Ya. sama Pak Kabir, untuk usulan kami Kabupaten Karawang itu sekitar 1.800, itu cukup banyak ya. Iya, Itu 1.800. berdasarkan kebutuhan dari masing-masing sekolah gitu. Nah, adapun untuk prioritas bagi sekolah induk tadi juga sudah dijelaskan bahwa penempatan bagi yang lulus passing grade itu akan ditempatkan pada sekolah induk masing-masing apabila sepanjang masih ada kebutuhan. Tapi kalau misalkan di sekolah induknya itu tidak ada kebutuhannya, akan ditempatkan di sekolah yang ada kebutuhannya. Jadi itu Bapak Ibu penjelasan dari BKPSDM di Karawang tadi, bahwasanya memang untuk di tahun 2022 itu prioritasnya memang untuk di guru induk sepanjang kebutuhannya tersedia. Namun kalau kasusnya sekolah tidak ada kebutuhan bagi guru SPG, itu akan dicarikan ke tempat sekolah lain yang ada ketersediaan kebutuhannya. Kita misalkan di sini ada sekolah A, yaitu ada sekolah B dan juga sekolah C Bapak Ibu. Nah, ini kita lihat keterangannya, yang kotak ini kebutuhan, yang biru ini non ASN lulus PG, kemudian ini non ASN tidak lulus PG di tahun 2021. Dan perlu diketahui juga untuk di tahun 2022 itu tidak ada istilahnya menggeser ya, atau tidak tergeser bagi guru-guru baik yang sudah lulus PG maupun yang belum lulus PG. Nah, kemudian di sini kita lihat untuk di sekolah A itu ada guru SPG namun tidak ada kebutuhan karena di sini kotaknya tidak ada Bapak Ibu, sehingga nanti Pemda ataupun Panselnas yang sekarang masih dalam rapat koordinasi terkait dengan pemenuhan kebutuhan formasi SNP 3K guru itu nanti akan mencarikan 2 guru yang lulus PG ini yang kita ilustrasikan di sini, itu akan dicarikan ketersediaan di sekolah lain untuk guru yang lulus PG tersebut, sehingga nanti apabila di sekolah B ini ada kebutuhan yang tersedia untuk guru SPG di sekolah A, di sini kita lihat ada 1, kemudian juga C ada 1, maka akan ditempatkan di sana Bapak Ibu. Maka nanti kedua guru ini akan dipindahkan ataupun ditempatkan ke sekolah yang ada tersedia kebutuhan bagi yang guru lulus PG tersebut. Nah, seperti itu untuk solusi bagi rekan-rekan yang mungkin nanti mengalami di sekolahnya tidak ada tersedia kebutuhan yang sudah lulus PG di tahun 2021. Kemudian bagaimana dengan kasus bagi di sekolah yang jumlah kebutuhannya itu ada namun jumlahnya sedikit dibanding dengan jumlah guru yang lulus PG di sekolah tersebut. Nah, untuk lebih jelasnya kita dengarkan lagi penjelasannya Bapak Ibu, silakan disimak videonya. Assalamualaikum. Di sekolah kami SDN Kuta Pohaci 1 jumlah guru honornya 13 orang. Yang lulus PG ada 5 orang. Akankah formasi dibuka sejumlah guru honornya atau dibuka sejumlah PG-nya saja? Jika kuota formasi tidak mencukupi yang PG, apa solusinya untuk kami, Pak? Iya. Silakan baik Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk formasi itu usulannya berdasarkan kebutuhan ya, berdasarkan kebutuhan. Misalkan kebutuhannya itu ada 3, terus guru kelas ya. Kalau kebutuhannya ada 3, terus udah terisi existingnya itu ada 1, berarti kebutuhannya masih kurang 2. Jadi yang kami usulkan bisa 2 atau bisa tadi melihat kemampuan anggaran juga. Misalkan kemampuan anggaran 1 bisa kami usulkan 1, atau kalau kemampuannya 2 ya 2 semuanya kami usulkan begitu. Jadi tidak berdasarkan
jumlah tenaga honorer yang ada ataupun jumlah yang lulus PG. Jadi berdasarkan jumlah kebutuhan gitu. Nah, adapun kalau misalkan di situ yang lulus PG-nya lebih dari kebutuhan, maka akan ditempatkan pada sekolah lain yang ada kebutuhan gitu Teh. Mungkin kembali lagi saya tegaskan ya, tadi di awal kita sudah beberapa kali mungkin pertanyaannya sebelum kita live ya kemarin ya. Jadi kan sekali lagi rekan-rekan saya berulang-ulang saya sampaikan jumlah formasi jauh lebih banyak daripada rekan-rekan yang nilainya di atas PG. Mungkin itu ya, mungkin tadi cara-caranya mungkin teknisnya yang pertama itu diselesaikan diberikan kepada X kategori 2. Kemudian kalau masih ada diberikan lagi ke honorer yang ngajar di negeri, masih ada balik lagi ke PPG, kemudian yang swasta. Jadi insya Allah semuanya kebagian ya, karena tadi disampaikan di awal jumlah formasi jauh lebih besar daripada rekan-rekan yang nilainya di atas passing grade seperti itu. Ya, saya mau tanya, apabila ada formasi P3K di sekolah induk saya dan saya lulus passing grade dengan nilai murni saya, namun ada yang melamar di sekolah induk saya tapi bukan guru di sekolah saya, beliau pun nilainya memenuhi passing grade dan afirmasi Serdik, apakah saya akan tersingkirkan atau saya akan lulus, Pak? Tadi kan sudah dijelaskan ya, Pak? Iya, sudah dijelaskan. Itunya ya, Mbak ya? Kalau lulus passing grade ya pertama kualitas sekolah. Makanya sekali lagi rekan-rekan, jadi ketika dibuka formasi, jadi jangan diam, tetap rekan-rekan harus daftar gitu kan. Daftarnya wajib di sekolah tempat Anda ngajar saat ini gitu ya. Jadi itu menjadi prioritas utama ya, yang sangat utama itu seperti itu. Melamar dulu ya Pak ke sekolahnya, terus kita lihat dari Nah, jadi kan tadi tingkatannya yang Mbak Ipa tadi udah jelasin juga sama Pak Kabid. Pertama melihat dari dia yang utama tuh tenaga honorer X kategori 2, baru kita lihat guru non ASN, PPG, guru swasta. Nah, dari situ bisa diambil kesimpulan ya. Iya gitu. Apakah tersingkirkan atau lulus? Ya Mbak ya, tadi pertanyaannya gitu ya. Pertama kan individu yang lulus itu ditempatin di sekolah ini. Betul. Baik. Nah, itu penjelasannya Bapak Ibu. Jadi itu akan diurutkan ya, urutannya sendiri. Bapak Ibu sudah mengetahui bahwasanya THK 2 yang terlebih dahulu diselesaikan, kemudian baru guru honor negeri ya, kemudian lulus PG. Jadi meskipun nilai THK 2 pada saat ujian P3K 2021 mungkin nilainya lebih rendah dibanding dengan honor negeri, namun berdasarkan Permenpan RB nomor 20 tahun 2022 ataupun regulasi P3K di tahun 2022 ini itu menempatkan urutan pertama bagi untuk STHK 2. Tentunya ini adalah kelebihan ataupun kesempatan yang diberikan untuk pengangkatan honorer yang sudah STHK 2 terlebih dahulu Bapak Ibu. Jadi urutannya seperti itu. Nah, kemudian kita ilustrasikan lagi. Nah, di sini kita ambil contoh misalnya jumlah lulus PG tadi itu lebih banyak dari kebutuhan di sekolah induk. Nah, kita lihat di sini Bapak Ibu. Nah, ini ada kotak-kotak ini adalah kebutuhan dan kuning ini adalah non ASN yang tidak lulus, dan kita perlu ketahui juga ya, sudah kita sampaikan itu tidak ada istilahnya menggeser. Nah, dari ilustrasi di sini tentunya bagi rekan-rekan guru kita perhatikan yang sekolah B dan sekolah C saja Bapak Ibu, karena di sini kita lihat kebutuhannya itu ada satu. Karena ini kebutuhan, meskipun di situ ada guru non ASN tidak lulus PG, namun kalau ada kebutuhan yang lulus PG bisa digeser kebutuhannya ke yang lulus PG di sekolah induk tersebut. Nah, kalau kita lihat di sini hanya ada satu kebutuhan, ya. Di sini juga ada satu kebutuhan, sedangkan ada guru yang lulus PG itu 2, masing-masing sekolah di sini 2, sehingga nanti tentunya satu guru ini akan mendapatkan kebutuhan ataupun formasi dari perhitungan ataupun sekolah yang ditempatinya karena ada tersedia. Nah, bagaimana dengan 2 yang ini Bapak Ibu? Tentunya ini akan masuk ke cloud semuanya, ya, akan masuk ke cloud. Nah, ilustrasinya seperti ini. Itu akan mendapatkan formasi 1 bagi yang tadi tersedia, itu dipindahkan ya kebutuhan formasinya. Kemudian yang 2 ini tentunya nanti akan dilakukan perankingan ya, dilakukan perankingan, dan di sini wewenang Pemda itu
yang akan menempatkan bagi Bapak Ibu guru yang sudah lulus PG yang ada di cloud itu sendiri. Di samping juga ada perankingan nantinya. Tentunya ini nanti regulasi dari Pemda dalam rakor dengan Kemendikbud terkait dengan penempatan semua bagi rekan-rekan yang ada di cloud nantinya. Karena itu semuanya diurutkan berdasarkan aplikasi yang sudah dilakukan oleh Kemendikbud Ristek tentunya. Nah, itu Bapak Ibu terkait dengan jumlah guru lulus PG lebih banyak daripada kebutuhan di sekolah induk. Kemudian untuk guru swasta lulusan PPG tentunya semua untuk lulus PG yang PPG dan swasta itu masuk ke dalam cloud ya Bapak Ibu, masuk ke dalam cloud semuanya. Nanti akan dilakukan urutan berdasarkan nilai dalam satu instansi apabila guru THK 2 dan guru honor negeri itu sudah ditempatkan semuanya Bapak Ibu. Karena urutannya seperti itu, guru THK 2 dulu, kemudian guru honor negeri, baru lulusan PPG dan guru swasta. Dan tentunya nanti guru swasta yang di cloud ini akan diurutkan lagi berdasarkan nilai dalam satu instansi. Nah, tentunya kuncinya memang ada dua, yaitu kuota formasi dan juga kebutuhan di setiap sekolah bagi guru-guru yang sudah lulus PG. Oke Bapak Ibu, itu pembahasan kita terkait dengan distribusi ataupun penempatan bagi rekan-rekan nanti yang sudah lulus PG di tahun 2021. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.